terkait tuntutan kita apa sih? Tuntutan kita itu ada 5, yang terkait stop pelecehan seksual dan mendorong birokrasi kampus ITSK 19 Selong untuk mengadakan Satgas Perlindungan Perempuan. Dan yang kedua, tuntutan kami itu SPP mahasiswa harus mampu diturunkan karena kita lihat tidak sesuai dengan fasilitas yang ada. Yang ketiga, ganti kabakus kemahasiswaan yang tidak becus dalam menghadapi persoalan mahasiswa, baik itu kita pertanyakan terkait dengan bagaimana regulasi untuk KIP kuliah ini, dan kami yakini bahwa di Aliansi Mahasiswa ITSK 19 Selong ini kita menduga bahwa kemahasiswaan ini hanya prioritaskan orang-orang yang terdekat dengan birokrasi dan orang-orang yang berkaitan dengan keluarga, itu yang diberikan manfaat terkait KIP kuliah bantuan untuk mahasiswa dari pemerintah pusat. Dan tuntutan kami yang keempat terkait dengan stop ekonomi liberal di ITSK 19 Selong ini, tentu banyak sekali kegiatan mahasiswa baik KKN, wisuda, itu tidak jelas arah uangnya kemana, dan itu kami butuh transparansi anggaran, transparansi informasi, sehingga harus kita bisa tegakkan selaku Aliansi Mahasiswa ITSK 19 Selong ini untuk kita pertanyakan. Dan kami mendorong juga terkait tuntutan yang terakhir untuk menegakkan pasal 31 Undang-Undang 1945 dan pasal Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Ini terkait kan tadi disebutkan tuntutan pertama itu seksual. Nah, ini udah terjadi atau gimana? Sudah, kita memang banyak yang terjadi di kampus, tapi yang kami pegang data itu ada 2, dan tentu kami tidak bisa menyebutkan ke kawan-kawan media terkait siapa orangnya dan siapa pelakunya, tapi ini akan pasti terungkap ketika kami sudah melaporkan ke pihak ke posko anti liberalisasi dan komersialisasi dunia pendidikan, dan kami akan sampaikan tuntutan kami ini dan bukti-bukti yang kami pegang itu kita sampaikan ke posko anti liberalisme dan neoliberalisme dunia pendidikan. Mungkin berarti ini dari dosen atau dari mana, mahasiswa atau? Ya, birokrasi, Dari oknum birokrasi, dan salah satunya dosen. Tadi kan kita sebut juga BEM. BEM ini kenapa nih? Memang pada bulan Desember kita sudah komunikasi di posko salah satu teman-teman KKN, dan kita sudah panggil dan kami sampaikan apa yang menjadi tuntutan kami ini. Dia berjanji akan menjawab tuntutan kita ini akan diterima ketika sudah masuk bulan September kayak kemarin. Tapi bulan September kami minta kejelasan BEM ini untuk bagaimana terkait apa yang kami tuntut sebagai aspirasi mahasiswa. Namun sampai dengan hari ini kita lihat BEM ini tidak ada pergerakan terkait apa yang kami sampaikan. Terakhir harapan kita? Ya, harapan kita sebenarnya apa yang menjadi tuntutan kita itu mampu mendorong demi sebuah kemajuan suatu bangsa dan anak didik kita sebagai generasi penerus bangsa, dan juga tentunya untuk memajukan kampus juga agar bersih dari tindakan kriminalisasi di dunia pendidikan. Kait dengan tuntutan mahasiswa ini seperti apa tanggapan kita? Ya, katanya begini, dia kan di tuntutannya itu ada 4 tuntutan. Satu pertama tentang apa katanya Pak? Seksual, pelecehan seksual, itu kan tidak jelas kita kapan, di mana, siapa. Kan harusnya yang terjadi itu kan yang melaporkan, yang terkena dengan itu kan, ya yang melaporkan gitu. Yang kedua tuntutannya turunkan SPP. Kan tidak mungkin kita akan turunkan SPP orang di sekolah perguruan tinggi lain, SPP-nya lebih tinggi dari kita di sini. Kalau kita berapa? Ini hanya kalau yang mereka ini 1.700.000-an lah. Kalau yang paling per semester, ya per semester. Yang selanjutnya dia nuntut tentang kita tidak jelas apa, jangan melakukan liberalisasi ekonomi di kampus. Nah itu yang mana yang dimaksud kita tidak tahu kan, apa yang anaknya. Jadi ini kalau secara ilmu pendidikan jadi anunya itu tidak jelas gitu.
Ya, apa yang dimaksud itu. Oh, ya. Kemudian yang keempat itu bagaimana menegakkan pasal 39 145 dan Undang-Undang nomor 12 tentang sistem pendidikan nasional, juga tidak jelas pasal mana yang kita tidak penuhi dari ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 12 2012. Kalau melihat dari pengerusakan dan penyegelan ini Oh, gimana? kita akan proses polisi kalau ini. Di proses polisi. Iya, kita akan polisi kan. Kadang ngerusak masalahnya kan? Iya. Iya itu. Itu kan tidak bisa begitu. Dan Ya ini dipasak itu kan sudah rusak. disegel juga Ya, rektornya. itu kan bukan kewenangannya dia untuk menyegel apa. Tapi kan kita lihat nih hak mahasiswa untuk bersuara juga nih. Oh, silahkan bersuara boleh, tapi kan tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak. Ya, ya. Kan tidak boleh ya. merusak itu. Yang rusaknya tidak boleh bersuara, silahkan itu haknya. Berarti tuntutan dekat dua. mereka tidak jelas. Tidak jelas, kalau saya melihat tidak jelas tuntutannya. Seperti pasal apa tentang sistem pendidikan nasional 12, pasal berapa yang kami dilanggar misalnya kan gitu yang tidak. Karena ini kan diawasi oleh yang namanya di L2 Dikti. Kalau terjadi pelanggaran undang-undang pasti L2 Dikti melakukan teguran. Pasti itu. Itu. Siapa nama pelunggu? Baharudin. Baharudin Iya. sebagai Saya dianukan sebagai wakil rektor. wakil rektor.